Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Grace Sabandar dalam acara saya Grace and Friends. Saya saat ini sedang berada di Pondok Indah Mall, khususnya lagi ada di GM, Bakmi GM. Mungkin teman-teman udah pernah kesini ya, atau mungkin malah sering kesini. Saat ini kita tunggu dulu beberapa teman untuk bergabung. Ya, thank you untuk yang sudah bergabung pada siang hari ini. Saya lihat ada Siska, thank you. Ya, jadi siang hari ini saya tuh janjian sama tamu saya, yaitu Mas Aji Sutama. Mungkin ada teman-teman yang sudah kenal dengan Mas Aji Sutama, khususnya yang seumuran saya nih, pasti kenal sama karya-karyanya Mas Aji ya. Ya, saya di sini sudah barengan sama Mas Aji dari tadi sekitar jam 1 siang. Kita janjian makan siang di GM abis sholat Jumat gitu. Jadi kita nggak pakai dua kamera. Biasanya kan saya di sini, kemudian di tempat lain adalah tamu saya gitu. Tapi karena kita sama-sama sedang berada di satu ruangan, jadinya ya kita bareng-bareng aja gitu ya. Jadi kita share dari video saya untuk bareng-barengan kita melakukan IG Live ini. Untuk teman-teman yang belum mengenal sosok Mas Aji Sutama, beliau ini seorang komposer, seorang penulis lagu, pencipta lagu yang sudah terkenal karya-karyanya, yang sudah dinyanyikan oleh banyak penyanyi terkenal di Indonesia. Antara lain misalnya seperti Vina Panduwinata, almarhum Chrisye, Ruth Sahanaya, dan masih banyak lagi artis-artis Indonesia yang sudah membawakan karya-karya dari Mas Aji. Mas Aji sekarang sudah ada di depan saya sebetulnya. Nanti saya serahkan frame ini ke Mas Aji, karena kita berbagi frame sebenarnya saat ini. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal yang mungkin menarik untuk diketahui, dan Mas Aji akan menceritakannya pada siang hari ini. Mohon maaf kalau saya agak terlambat. Tadi biasanya saya jam 2 tepat sudah sudah online, sudah live. Tapi karena ada beberapa hal, jadi akhirnya agak terlambat. Saya akan menyapa aja langsung. Ini Mas Aji Sutama. Halo, selamat siang. Saya Aji Sutama. Terima kasih saya hadir di undang sama Mbak Grace ya. Satu kehormatan saya undang sama Mbak Grace. Bisa ngobrol, ya. Kita berbagi inilah rasa, berbagi pengalaman dan lain-lain. Siap. Oke, saya akan menanyakan beberapa hal agar teman-teman bisa mengenal lebih lagi tentang sosok Mas Aji. Selanjutnya, saya akan bertanya di belakang frame, dan hanya Mas Aji yang ada di dalam frame ini. Oke, Mas, tolong ceritain dong latar belakangnya Mas Aji gitu. Apakah kalau saya tidak salah kan Mas Aji itu di SMA sudah ngeband gitu kan? Nah, tolong ceritain dong pengalaman waktu di SMA. Ya, pengalaman menarik sekali ya. Ketika saya SMA tuh di SMA Negeri 3 Setiabudi ya, kita bikin vokal grup, isinya kelas 3-nya saya, kelas 2-nya Faris RM dan Reddy Nur, kelas 1-nya ADMS, Ikang Fauzi dari Dukun. Jadi kita bikin vokal grup, terus kita punya tekad, jangan deh kita bawain lagu-lagu, kan dulu lagi zamannya lagu daerah di aransemen, kita ngarang lagu aja, ini semua ngarang lagu. Sekarang lagu, tapi tiap show itu kalau kita bawain lagunya nggak ada yang tepuk tangan gitu, bingung, kok nggak ada lagunya, nggak tahu. Tepuk tangannya cuma begini nih, baiklah
sebagai lagu terakhir, hore udahan, begitu ya. Jadi kita sedih kalau habis show itu diam aja. Terus saya bilang begini, kita persiapkan buat 10 tahun ke depan, kita harus sukses. Lagu kita harus terkenal se-Indonesia. Makanya semua bikin lagu kan. Nah, akhirnya baru kita merasakan di ikut lomba Cinta Lagu Remaja 77 Prambors itu kita masuk 3 lagu. Nah jadi waktu di SMA tuh kita tuh memang udah punya tekad. Saya tanya, Mas Adi MS mau jadi apa? Gua harus jadi konduktor. Oke, Deddy Dukun apa? Gua harus jadi penyanyi pengarang lagu. Denny Nur, arranger. Haris jadi apa? Gua harus jadi pengarang lagu, arranger. Wah, penyanyi juga. Oke, Ikang Fauzi mau apa? Ikang Fauzi, gua mau jadi penyanyi. Deddy Dukun juga penyanyi semua. Ya, alhamdulillah sih cita-cita tercapai walaupun perjuangannya 10 tahun lebih gitu ya. Cuma kita berpikir bahwa satu saat kita akan bisa dikenal lagu kita. Oke, Mas. Jadi berarti waktu itu udah barengan sama Mas Adi MS, ya. Faris. Betul. Siapa lagi? Deddy Dukun. Deddy Dukun. Ikang Fauzi. Oke. Reddy Nur. Wah gila ya. Jadi dari dulu itu sebenarnya akhirnya jadi pada ngetop ya. Jadinya di era 80-an menjadi ngetop gitu ya, kan? Kita juga kaget. Pas udah ngetop gitu. Ya bukan udah ngetop ya, maksudnya udah ya lagu kita dikenal, langsung kita bingung. Oh akhirnya ini juga ya setelah puluhan tahun nih akhirnya tahu juga lagu ya. Dulu kan gak ada yang tahu lagu kita. Akhirnya Paris dengan Barcelona Sakuranya, saya Aku Cinta Dia, sama Hippie Kura, terus ADMS Konduktor, Deddy Dukun berdua di NPP dengan lagu Masih Ada, Reddy Nur sebagai arranger, segala macam. Ikang Fauzi, Paksi Papa, Preman gitu kan. Akhirnya punya. Oke, Mas, sebelum kita lanjut nih ya, karena ceritanya Mas Aji ini banyak banget seru-seru juga gitu. Sebelum kita lanjut, Mas Aji kan setelah SMA kemudian melanjutkan ke Fakultas Hukum ya kalau nggak salah. Ya. Nah, kok bisa ke Fakultas Hukum sih Mas? Bukannya milih misalnya jurusan apa kayak musik kayak gitu kan? Kok ke Fakultas Hukum gitu? Jadi jauh banget gitu loh. Saya tuh daftarin di seni rupa ITB juga nggak tembus semua. Tiba-tiba tembusnya di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung. Itu barengan Hotman Paris ya kalau nggak salah. Angkatan saya satu angkatan. Terus Paris RM disuruh tembus di seni rupa ITB. Nah, jadi kebalik nih. Jadi sampai sekarang juga kalau boleh sih pengen masuk seni rupa juga gitu. Kalau boleh, cuman nggak tahu deh ya, udah umur segini sekali. Tapi selesai Mas di Fakultas Hukum? Ya, saya selesai. Saya sempat kerja di kantor pengacara segala macam, cuman ya panggilan saya sempat bekerja di Sekretariat Negara, pemerintahan. Wow. Tapi akhirnya panggilan seninya nggak bisa dibohongin ya. Oke, iya. Saya tetap di dunia seni karena menjadi seniman itu enak. Karena apa? Tidak ada pensiunnya kalau menurut saya. Bisa sampai tua ya. Sampai tua. Dan satu, dalam berkesenian tidak ada muda dan tua, yang ada hanyalah karya. Jadi sampai sekarang saya terus bikin lagu baru, berkarya terus itu. Nggak ada habis-habisnya. Gitu. Oke. Nah Mas, tadi kan udah sempet ya Mas Aji cerita bahwa dari SMA sebenarnya sudah bareng teman-teman yang kemudian akhirnya ngetop masing-masing gitu. Nah, tapi Mas Aji sendiri kalau menciptakan lagu itu apakah sudah dari SMA atau baru kemudian setelah di kuliah mungkin atau setelah kerja baru bisa ini? Jadi sebenarnya saya dari kelas 4 SD pengen jadi pengarang lagu. Saya udah bikin lagu yang kelas 4 SD, terus kelas 6 yang saya rekam waktu itu, dan jujur aja kalau saya denger lagu saya karang kelas 4 SD, 6 SD, kok begini sih karang lagunya ya. Tapi kan tetap udah mulai nyoba kan berarti. Nyoba. Sampai satu saat, jujur aja nih ada satu cerita, saya ngeliat ada anak SMA bandnya bagus banget nih, yang nyanyi bagus, main bass gitu. Terus saya naik ke atas panggung, saya liatin gitu. Terus nggak taunya itu begitu saya udah mulai ya lagunya dikenal, saya dipanggil sama Krisya kan, diajak bikin lagu. Kalau Krisya itu teman SMA juga atau gimana Mas? Itu dia, jadi waktu kita SMA Negeri 3 tiba-tiba Krisya datang, wah ini anak SMA yang jago ngarang-ngarang nih, band yang jago-jago musiknya nih, kata lu, enggak Mas, gini. Yang paling jago ngarang siapa? Justru Faris sama Adi. Ini Aji jago, apaan gua nggak jago kok. Diajak kan bikin lagu. Terus saya liatin, Kris, waktu itu ada anak band PSKD
main bass nyanyi, gue di panggung, gue liatin, gue liat, aduh suatu saat gue mesti ngarang lagu buat nih penyanyi, ini penyanyi bagus banget nih anak SMA gitu. Dia bilang, iya itu gue ya kan, oh lo, terus lo anak kecil yang gendut ke atas panggung lo ya, iya, gue lihat kok, wah gila, akhirnya kita ketemu ya. Jadi saya mau bercita-cita waktu itu, ini penyanyi gue mesti bikinin lagu nih, gitu kan ya, gitu kan. Akhirnya ketemu, di situ saya bikin lagu sama Krisya dalam 1 hari, saya kerjasama dapat lagu Cinta ya, Bergetar Hatiku, terus lagu Pagi yang berdua yang menyanyi nama Tika Bisono, Dari Balik Jendela, terus lagu yang Sila Majid nyanyiin Selamanya, terus ada lagu Hura-Hura, ada lagu Cinta. Oh hip hip hura-hura. Akhirnya pas udah jadi 5 lagu, Ji, udahan deh nggak jangan ngarang lagu bareng, kenapa? Kalau jadi penyanyi, gue jadi pengarang lagu. Gue mau jadi penyanyi soalnya, iya gue juga mau jadi pengarang lagu. Akhirnya nggak pernah bikin lagu bareng. Nah, jadi akhirnya ada 5 lagu yang bareng gitu. Nah, makanya kalau gini, oh iya, betul juga ya. Mana udah jadi penyanyi gue, lu ngarang lagu aja jangan serakah. Iya, gitu. Tapi Mas, kalau inspirasi dari untuk mengarang lagu itu, apakah harus dapat inspirasi dulu, harus ke gunung dulu, atau gimana Mas? Apa bisa pakai pesanan juga gitu? Jadi begini, kadang-kadang kalau minta lagu kan pasti, kalau pesanan pasti komersial. Cuman kalau cerita lagu tuh saya suka apa yang saya alamin. Contoh kayak lagu Aku Cinta Dia tuh sebetulnya cerita waktu saya kuliah, karena saya cari uang sendiri kuliah, jadi so playboy kan nggak berani ya, karena biaya mahal ya kalau jadi playboy gitu kan. Ada satu cewek lewat di depan kosan saya, wah cantik banget nih, tapi saya nggak berani mau negur karena takut gini, ayo dong traktir dong nonton film, nggak ada duit kan, karena nyari uang sendiri buat bayar uang kuliah. Akhirnya saya bikinin lagu, terjadilah Aku Cinta Dia kan, di situ siapakah namamu, apa kan ya, di mana rumahmu gitu. Nah tiba-tiba saya penasaran, setelah umur saya udah 60-an, saya cari lagi tuh ke rumah di situ. Saya tanya bang di rumah itu, dulu ada cewek nih gitu, modalnya begini. Oh iya Pak, rumahnya nih udah pindah, udah ada 5 yang ganti di rumah itu. Ya udah 5 orang, maksudnya udah ganti, dijual ke 5 orang. Iya soalnya udah berapa puluh tahun kan. Terus yang jaga ngeselin ngomong, itu ngapain sih? Enggak, saya mau cari itu cewek, karena sampai sekarang dia nggak tahu saya bikinin lagu Aku Cinta Dia, dan dia juga nggak tahu, saya juga nggak tahu namanya dia juga nggak tahu dia bikin lagu gitu kan. Terus ditanya sama penjaga, umurnya berapa ya? Ya kayak saya lah, 60-an. Apa jawabnya Pak? Ya ilah, cewek 60 aja dicariin, kayak nggak ada yang muda. Saya kan kesel. Pak, tahu nggak? Wanita tuh semakin tambah usia, semakin bijak, semakin harus disayangi, semakin kita harus memperhatikan. Oh iya, Bapak makanya jangan enggak kirain nyari cewek yang tua, katanya begitu. Jadi sampai sekarang saya tidak tahu itu namanya siapa, dan dia juga nggak tahu dibikin lagu. Siapakah namamu, di mana rumahmu, sebutkanlah. Ya karena nggak berani gitu, saya cuma bikin pakai piano, saya bikin. Jadi sampai sekarang, gimana cara ngetemuin itu? Yang saya ngasilin yang jaga itu. Ya Pak, kirain anak-anak cari aja Pak yang 25-an Pak. Buat nemenin Bapak katanya. Pasangan. Wah, kurang ajar itu yang jaga. Jadi, gua pulang, gua cabut tuh. Nah itu, makanya. Oke, kalau itu kan tadi pengalaman dengan lagu yang untuk Krisya gitu ya. Kalau sama Vina Panduwinata tuh kan juga lagunya beken banget tuh, ciptaan Mas Aji. Bisa cerita nggak itu di balik lagu tersebut? Jadi lagu saya memang selalu ada ceritanya gitu. Jadi kalau dulu saya nih, saya kan dulu pengen sok playboy nih. Sok playboy. Jadi saya cuma mikir playboy kan nggak perlu keren, gendut juga nggak apa-apa kali, gitu. Nggak ada duit juga nggak apa-apa kan, penting kan kata-katanya speaknya berbisa gitu ya. Pencipta lagu pula, jadi jago kata-katanya. Jadi kalau saya mau ke rumah cewek nih, Ikang, Adi, Faiz, lu mau ngapain Ji? Ngomong ceweknya mau ngelesin, mereka tuh berdoa. Ya ampun. Mudah-mudahan nggak jadi, mudah ditolak, karena kalau ditolak pasti jadi lagu gitu. Jadi harus patah hati dulu. Harus patah hati. Jadi saya tuh, dari kalau saya ke cewek gitu kayak saya bikin nama kecil lagu Cinta yang Bergetar Hatiku, setelah saya bikin, Vina datang.
sini gue nyanyiin, pasti terkenal. Gak bisa, Vin, ini Krisya mau nyanyi gitu kan. Oh, tadinya jadi untuk Krisya? Iya. Oh. Gak bisa, ya Krisya, iya. DMS bilang, ini gue aransemen pasti keren. Nih aransemen kayak gini. Oh, kamu suka? Kris, ikhlasin aja deh. Iya, ikhlasin. Nah itu juga buat jadi meledak ya itu. Jadi buat cewek yang saya senengin gitu kan. Tapi ada lagi satu cerita, saya di Vina lagunya ada Cium Pipiku kan. Iya. Cium Pipiku. Cium pipiku. Nah, jadi kalau Vina tuh sama Adi sama aku, kalau misalnya Vina gitu sama Adi, kalau ada lagu kan diinspirasi tapi tanpa diketahui pengarangnya. Supaya fair. Begitu saya kirim 10 lagu ditolak semua kan. Wah, ini lagu siapa? Wah, lagu lu aja enggak, wah enggak enak semuanya katanya. Jadi gue coba satu lagu. Saya bikin lagu. Lagi bikin lagu. Tukang bakso langganan kan lewat nih. Mas, bakso. Nah dulu gue lagi bikin lagu. Saya lagi cium pipi kojo. Mas, baksonya mas. Ya udah bikinin lah. Pas dia nganterin. Coba lu dengerin. Mas, tukang baksonya saya suruh dengerin, saya nyanyi. Cium pipi kojo. Coba lagi mas aja coba terus dia nyanyi cium pipiku, cium pipiku gitu. Wah, marah sih kali lah. Cepet ya, maksudnya cepet langsung bisa diikuti. Dia bilang, ini lagu enak mas, saya tukang bakso aja seneng. Wah, kata gitu. Oke, saya kirim final sama dia. Wah, ini baru lagu keren. Langsung gua jadiin judul album. Di albumnya Cium Pipiku. Nah, sampai sekarang saya pengen cari si Mas Kang Bakso itu. Kagak ada juga. Saya maksudnya pengen kasih penghargaan lah gitu ya. Nah, saya dulu kan di rumah saya yang di mana tuh gitu. Saya datang cari mana Kang Bakso. Udah kagak ada yang betul tua-tua juga udah pensiun Kang Bakso gitu kan. Jadi ada yang selain aku cinta dia tadi, cewek atau lagi tukang bakso nih. Saya mau pasang iklan dicari tukang bakso, namanya juga kita lupa sama yang gitu kan. Nah jadi itu ada pengalaman dari kita. Tapi artinya saya mentah-mentah kenal. Pokoknya kalau si Ajeng ada ke cewek, kita doa supaya ditolak, sehingga dia bikin lagu. Iya. Nah, gitu. Kayak lagu Rembulan saya bikin sama adik. Rembulan siapa yang nyanyiin tuh? Yang mana sih lagunya? Dalam hati. Oh, oke ya. Itu Rembulan ya judulnya. Saya lihat ada cewek mukanya bulat seperti rembulan. Oh, gitu. Oke. Nah, saya suka tuh kalau bikin lagu, cara menjatuhkan wanita tuh dengan kasih lagu. Nah, ini lagu untuk kamu. Nah, ini kejadian. Begitu saya bikin lagu, saya kasih, makasih ya, aduh bagus banget. Terus padahal bisa dikasih buat berapa orang tuh? Nah, iya, terus dikasih lagi nih, satu lagi nih. Ini lagu buat kamu, makasih ya. Ternyata yang satu dan kedua tuh sahabatan gitu, nggak tahu. Pas ketemu, kata buat gue, karena buat dia juga. Oh, lu kenal ya? Iya. Kan buat tanya, cakepan gue apa dia? Ya udah deh, lu berdua juara bersama deh. Nah, dua-duanya kayak ini ya, pertandingan ada juara bersama. Persib dan Persija juara bersama gitu kan. Akhirnya dua-duanya nggak mau juga. Tapi kayak gitu. Nah, jadi banyak pengalaman. Nah, itu yang banyak kan dari lagu tuh dari yang saya alami. Iya. Jadi kenapa banyak lagu tema cinta ya, karena saya cita-cita jadi saya sebagai playboy gagal lah gitu ya. Jadi pengennya sih wah jadi playboy kan gitu. Nah, jadi sekarang istilahnya kalau nonton wah si Aji playboy gagal dan playboy insaf gitu ya. Sekarang udah nggak berani lagi kan. Oke. Nah, gitu. Mas, kan sampai sekarang Mas Aji tuh masih bersahabat sama teman-teman SMA dulu tuh ya kan, dan juga pernah bikin juga semacam acara reuni lah. Dulu kan pernah beberapa tahun lalu Mas Aji juga bikin ya konser reuni kayak gitu. Bisa cerita nggak apa sih alasan dibalik itu waktu bikin konser reuni itu? Sebetulnya gini, kita kan mikir nih. Betapa bahagianya kita tinggal masih satu negara ya. Terus kita bertambah umur kan. Yang bikin senang adalah kita bisa ngobrol, silaturahmi. Nah, walaupun akhirnya kalau kumpul ngobrolinnya penyakit aja. Lo ada gula nggak? Lo ada ini nggak? Makin tua gitu ya omongan kita. Nah, ini ada satu lagi cerita waktu kita kumpul. Almarhum Uta kan ada gula. Terus Mas Menjono bilang, wah gue juga ada gula. Tenang, gue ada obat. Dalam waktu 1 menit hilang gulanya. Apa tuh? Latihan. Ada kumpul, kita ada Lilokla, juga ada Rida, dan sekumpul. Nih dia obatnya. Wah minum. Pas minum, semenit masih gerenyet aja kata semutan masih. Tunggu 5 menit kali. Ya, pas gitu. Mas Ono, katanya. No, kenapa nih kata Uta?
kok nggak hilang nih gerenyet-gerenyetnya, kesemutan. Coba gue lihat obatnya. Wah, sorry Bung, kenapa? Ini salah. Suka salah ambil. Kenapa? Ini obat lancar mens, istri gue. Wah, langsung Uta begini marah. Waduh, berantem nih. Tiba-tiba Bung Uta langsung gini, lu jahat ya kasih obat mens. Ya, udah bung ini kan nggak sengaja. Bukan, nanti lu tega nggak ngeliat gue? Uta di komaho jadi gini, deh, kabar langsung hormonnya berubah. Hormon berubah katanya. Langsung, aduh, wah pada ketawa semua. Terus ada, aduh indahnya ya bersahabat ya, jadi nggak marah gitu. Maksudnya yang diobrolnya masih penyakit, kayak gitu ya. Terus pengalaman, terus nyanyi bareng tuh seneng, gitu kan ya, berbagi lah gitu ya. Jadi lebih ke ini juga ya, memelihara persahabatan juga. Betul. Ya. Intinya mah persahabatan. Di luar dari memang uang itu perlu, tapi persahabatan itu kan selamanya. Betul. Ya. Karena kita di kontrak grup kita tuh 1 tahun bisa 20 kali main. Ya ampun. Sama departemen gitu ya, karena senang. Dari itu ya kita kan istilahnya senangnya bisa kumpul, bisa apa ya, happy aja gitu terus. Itulah sampai ada angkatan yang 90 ke 2000. Mas gimana caranya sih bisa kumpul gitu? Gue takut angkatan gue nih nggak bisa kumpul-kumpul gini. Satu, kita jangan egois. Terus ya udah ngalah aja. Satu, jangan jadiin duit itu Tuhan gitu. Jangan Tuhannya jangan duit. Ya, kita bersilaturahmi kumpul dapat berapa aja bersyukur aja udah. Iya kan jadi orang benar bersyukur aja. Jadi kumpul seneng aja gitu. Sampai sekarang juga kita akhirnya kalau show bareng. Terus lucunya kalau show tuh kan udah deh 2 lagu aja. Tau yang 2 lagu bisa 5 lagu. Terus kenapa? Lupa saking seneng ya sebetulnya enjoy jadinya. Gue padahal lagi sakit nih tapi nggak apa-apa deh, enak sih. Pas udah kelar nyanyi, gue sakit lagi deh lemes. Gitu jadi artinya happy aja begitu kan. Nah kalau ini Mas, sekarang kan ada undang-undang hak cipta nih. Jadi kan kita Mas Aji sebagai salah satu penyanyi yang karyanya udah banyak gitu ya dikenal. Itu kan diputar terus-terusan, apalagi sekarang ada YouTube dan lain-lain, orang bisa bebas main download apa segala macem. Kalau Mas Aji sendiri sebagai pencipta lagu gitu ya Mas ya, Mas Aji tuh gimana tuh kalau misalnya lagunya itu main dipakai orang dan akhirnya jadi dikomersilin juga, mungkin dikomersilin secara rekaman enggak ya, tapi maksudnya dipakai cover gitu loh Mas. Itu gimana kalau Mas Aji menanggapi soal hak cipta ini gitu? Kalau saya cuma lihat satu gini. Saya ambil ilustrasi ya. Kalau kita pinjam motor teman, itu kan kita pasti bilang, gue pinjam ya motor lo, ya kan? Apalagi motor itu pas kita pakai menghasilkan uang, mesti kita bagi dong. Itu dari contoh motor. Misalnya motornya digojekin, berarti kan dapat uang kan? Kalau kita lihat itu kan nggak beda jauh sama lagu. Lagu kalau kita pakai, minta izin dong. Kalau berhasil ada duitnya bagi, ya kan? Nah artinya begini, simpelnya gitu aja. Gitu. Sebenarnya saling menghargainya itu ya, menghargai karya orang gitu. Gitu kayak misalnya pinjam mobil ini dong, ya buat dia pakai buat Grab gitu kan masuk dana gitu. Betul. Masa ya udah terima kasih ya udah terus nggak dikasih punya mobil, tadi bikin Grab itu aja simpel. Maksudnya kalau saya hukumnya ada. Tapi menggugah rasa, pikiran bahwa bagaimana kalau itu motornya yang minjem itu, atau minjem temennya kan dia juga pengen juga dong kalau dibuat gojek ada hasilnya. Kecuali itu cuma di pertemuan teman-teman itu lain ya kalau nggak ada uangnya gitu ya. Kan kadang bisa ada yang melihat banyak begitu kan ada dananya. Marilah kita berbagi. Ya kan dengan berbagi itu kan amal buat di akhirat nanti lah. Jadi itu sebenarnya kayak ini ya tahu diri lah ya kalau kita pakai karya orang dan kita juga ada duitnya ya berarti kita juga harus kasih penghargaan. Nggak mungkin dari kasih karena apa? Kalau lagu kita dibawain, contoh kan kita kalau lagu dibawain sama generasi muda. Kan generasi muda itu tahu lagu kita. Iya kan? Betul. Contoh, ya lagu saya Hipi Pura, dibawain sama Ruben. Terus ponakan saya nari, Hipi Pura, dia nari kan? Lagu siapa Kak? Lagunya Ruben.
Taunya lagunya Ruben ya. Ibunya bilang, bukan, itu lagu Chrisye. Anak saya bilang, mah, Chrisye siapa mah? Tuh, dia itu. Oh, ada dance-nya. Dia ikutin. Artinya, jadi bagus ya kalau ada yang bawain, jadi makin terus ini ya, apa long lasting jadinya. Iya, kan? Kita bisa bekerja sama kok. Iya. Kalau ada izin bisa diobrolin, kalau ada hasilnya bagi kan. Iya, iya. Berbagi sesama kan indah juga gitu ya. Kan? Tapi Mas Aji pernah nggak punya kasus di mana lagu dibawain secara komersial dan nggak dibayarin? Pernah nggak kayak gitu? Betul kan? Setaunya Mas Aji gitu ya? Saya tuh sebenarnya ada satu yang mengurus. Dia selalu mereka didatengin. Itu dari manajemennya Mas Aji atau saya serahin ke satu ini apa asisten kayak publishing yang khusus ngurusin digital saya. Oke. Gitu kan? Jadi mereka ya yang ngurusin. Dia ngurusin juga yang lagu saya di digital store kan yang beli kan bayar. Terus ada juga yang bikin cover gitu dia datengin. Ada yang akhirnya saya dapatnya segini dibagi ada. Gitu. Jadi ada yang ngurus. Kalau saya ngurus sendiri ribet dan kedua kali saya kan sekarang lagi selalu bikin lagu-lagu baru saya dari era-era sekarang saya gitu. Oke. Gitu. Nah Mas, buat teman-teman sebentar ya. Ya buat teman-teman tadi udah dengerin ya, tadi Mas Aji udah cerita tentang pengalamannya Mas Aji. Tapi ada satu hal lagi. Tahun lalu itu saya punya kolaborasi dengan Mas Aji. Dan ini bukan karena saya mau nyanyiin lagunya Mas Aji, bukan itu, tapi karena Mas Aji punya inisiatif untuk bikin satu film cerita anak gitu ya. Nah, jadi sebetulnya filmnya sudah selesai diproduksi dan saya kebetulan yang jadi eksekutif produsernya. Kerjasama dengan Cinema 8 punyanya Alfani. Mungkin Alfani nanti bisa dengerin rekaman ini gitu ya. Kita udah bikin produksi film itu, namanya judulnya adalah Orangutan Sahabatku. Filmnya itu adalah film untuk anak-anak dan juga di situ ada lagunya. Jadi semacam kayak petualangan Sherina waktu itu, tapi ini dibuat dalam bentuk yang lebih singkat, cuman sekitar 30-40 menit untuk anak-anak. Sayangnya karena COVID ini belum sempet tayang gitu ya, baik sebetulnya ditayangkannya nanti tuh di Taman Mini, cuman karena COVID ya kita terpaksa jadinya nggak bisa mengedarkan gitu kan. Tetapi di seluruh film yang selama 30-40 menit ini ada sekitar berapa lagu ya Mas? 5 lagu ya? 5 lagu. Sekitar 5 lagu, itu semuanya itu adalah ciptaannya Mas Aji. Bahkan Mas Aji itu menciptakan lagu lagi khusus untuk film tersebut gitu ya. Dan saya bersyukur saya bisa menyanyikan lagu itu dengan suara pas-pasan. Saya rekaman loh untuk khusus untuk closing dari lagu itu sebetulnya. Jadi kalau orang yang nggak ngelihat sampai closing ya udah nggak dengerin suara saya. Mesti sampai habis. Tapi ya itu tadi. Jadi Mas Aji itu ternyata makin tua makin produktif gitu, makin banyak ide-idenya gitu kan, dan mungkin saja bahkan sebetulnya tahun ini kita udah produksi film lain lagi ya Mas ya. Jadi harusnya kalau nggak ada COVID itu sebetulnya udah film yang kedua saya mau produksi barengan Mas Aji. Cuman karena ya pandemi ya, kita nggak mungkin kumpul-kumpul dalam bentuk besar gitu. Jadi produksinya harus kita tahan dulu. Sementara yang sudah selesai produksi aja belum bisa beredar. Jadi teman-teman yang punya ponakan atau anak itu tunggu ya. Kemungkinan kita akan bikin ini jadi tayangan digital. Kemungkinan bintang utamanya ada Jane Kalista, penyanyi cilik di situ. Sekarang Jane malah udah jadi remaja sekarang gitu ya. Teman-teman bisa saksikan itu. Semoga dalam tahun ini kalau masih bisa, saya mau merubah diedit sedikit untuk bisa jadi tayangan digital gitu ya, tayangan yang bisa dilihat di YouTube ataupun channel-channel lainnya yang bisa dinikmati oleh umum gitu. Di samping kita menunggu untuk tayang di teater Keongmas nantinya. Filmnya ini untuk anak-anak dengan ilustrasi musik
oleh Mas Aji. Nah sekarang saya kembalikan lagi ke Mas Aji, saya mau tanya-tanya soal film tersebut. Iya, sebetulnya apa tuh Mas idenya waktu itu gitu? Kenapa kok bisa ada ide bikin film gitu, film anak-anak pula gitu? Iya, jadi saya dari kelas 4 SD itu saya selalu punya target. Saya harus jadi pengarang lagu, udah. Saya di sekolah bikin opera, udah. Terus saya coba main sinetron, udah. Terus saya sekarang kemarin ini coba bikin cerita. Alhamdulillah Mbak Grace memproduksi executioner untuk film Orangutan Sahabatku. Nah, terus bikin musik film saya juga coba. Nah, kenapa saya bikin ide cerita itu? Karena saya suka sedih dibilang Indonesia suka membabat hutan, tidak melestarikan lingkungan gitu ya. Saya lihat satu. Jadi ada keprihatinan ya Mas. Saya pengen kasih lihat kalau bisa ini dunia tahu bahwa kita ada kok pelestarian orang hutan. Kenapa saya pilih orang hutan bukannya yang lain kucing atau apa gitu ya? Misalnya apa ya? Itu karena Indonesia dikenal orang hutan gitu. Jadi saya mau kasih udah langka juga. Udah langka, dan satu Mbak Grace setuju gitu bahwa dunia luar harus tahu bahwa kita nggak main babat hutan kok. Dan lihat nih, penangkaran orang hutan ada kok semuanya gitu kan ya. Cuma ya emang juga jadi ajakan ya untuk orang semakin mencintai lingkungan. Iya, tentu ini kan kalau diputar di luar juga ada yang tarik. Oh, Indonesia ini ya melestarikan hutan dan orang hutan juga ya gitu ya. Nah, kenapa gitu? Kenapa saya pilih ke Mbak Grace juga dengan anak-anak? Karena kita harus memberi pelajaran kepada anak-anak bahwa jagalah hutan kamu, jagalah orang hutan yang kamu yang punya, negara lain nggak punya gitu ya. Betul. Nah, jadi ayo dong ini terusin gitu kan. Nah, sekarang kan yang generasi sekarang udah istilahnya yang penangkaran orang hutan udah ada. Nah, generasi penerus juga harus terus gitu bahwa ini kebanggaan dan kekayaan kita, betul. Maksudnya kayak gitu. Jadi ini harus kita jaga. Makanya saya bikin Orang Hutan Sahabatku, sampai saya bikin cerita. Memang target saya jadi bisa menulis cerita. Gitu. Nah, memang yang bagus bilang kita juga udah ada satu lagi film yang ada edukasinya juga tentang perjuangan mencapai kesuksesan gitu betul, kan ya. Betul. Jadi itu untuk layar lebar kalau layar lebar rencananya. Jadi artinya mari yuk kita bagaimana, kalau saya punya prinsip kalau orang nonton film sebelumnya nggak tahu apa-apa keluar dari bioskop harus bertambah pintar. Iya, gitu. Ada nilai-nilai yang dipelajari. Benar, jangan pas keluar dari bioskop masih tetap kayak baru-baru masuk gitu. Jadi nggak ada sesuatu. Nggak ada pesan yang nggak ada yang nambah ilmu. Nah, itu jadi saya semangat, saya sama Mbak Grace terus mendukung. Nah ini cerita juga yang mau layar lebar, skenario udah jadi, lagu-lagunya bahkan saya udah bikin. Nah itu perjuangan mencapai kesuksesan lah gitu ya. Tidak mudah mencapai kesuksesan. Tapi kalau kita terus kita berjuang, pasti kita bisa sampai kesuksesan itu suatu saat. Jadi kalau kita bermimpi, bagus, ingat sesuatu bermimpi, tapi jangan tidur terus, harus bangun, gitu kira-kira. Nah, balik lagi ke yang cerita Orang Hutan itu, film, itu kan lagu-lagunya sebetulnya adalah lagu-lagunya Mas Aji yang dulunya ada yang hip hip hura hura itu gitu kan, yang Aku Cinta Dia, dan itu dirubah kata-katanya sesuai dengan untuk anak-anak, ya kan, sesuai dengan juga cinta lingkungan, ya kan. Jadi teman-teman harus tunggu ya. Semoga ini bisa dirilis akhirnya gitu, apapun bentuknya. Yang main juga Agus Wisman Elva Singers main. Iya benar. Ternyata dia jago acting juga, saya juga kaget. Padahal udah temenan lama. Padahal temenan lama bisa acting juga ya. Iya, jadi filmnya film nyantai, lucu gitu ya untuk anak-anak. Iya. Ya, ini pelajaran buat anak-anak supaya gini loh. Saya secara jujur gitu kan, kadang-kadang anak-anak sekarang mungkin Kalimantan melihat orang hutan mungkin jauh ya. Nah, mungkin di film ini lihat wah ini orang hutannya, mah kesana yuk mah ya gitu. Jadi liburan kemana? Liburan ngeliat orang hutan yuk gitu kan. Jadi istilahnya menambah ilmu liburannya gitu. Kira-kira gitulah. Oke. Mas, sekarang di masa pandemi corona ini kan salah satu industri yang paling kena itu adalah industri musik, industri hiburan, entertainment, industri itu benar-benar kena hantaman gitu ya.
di samping memang kayak dunia industri tourism juga kena kan, hotel-hotel tutup dan lain-lain gitu. Nah selama berapa bulan ini, 6 bulan ini, itu kan bisa dibilang artis pemasukannya drop banget gitu kan, karena dibatalkannya show-show, nggak ada show di TV juga, nggak ada gitu kan. Itu gimana Mas? Untuk bertahan akhirnya bagaimana Mas? Apa kreativitas yang dilakukan untuk bisa bertahan gitu? Karena kita nggak pernah tahu ini sampai kapan, bisa aja tahun depan masih juga gitu kan. Kira-kira Mas Aji ada ide atau apa nih Mas untuk bisa bertahan gitu? Kita udah beberapa ini bikin, karena lagi ini para musisi itu membuat virtual show gitu ya. Oke. Virtual show memang ada donasi, ya sampai saat ini bagus gitu ya. Itu gimana Mas sistemnya kayak gitu tuh gimana? Jadi kita main gitu, kerjasama, dan kita itu ada ke seluruh dunia kan. Di broadcast, live gitu ya. Ada pihak-pihak yang bikin. Nanti terus dari uang donasinya berbagi sama tempatnya, terus kita nyumbang berapa persen. Oh jadi penonton itu transfer dananya gitu ya? Oh oke. Nanti dana yang ada sumbangkan buat sebagian disumbangkan, sebagian buat yang tempatnya, sebagian kita bagi. Berapa aja kita bagi. Nah yang indahnya adalah satu lagi, kita bisa berkumpul, nyanyi bareng, gitu. Walaupun nggak ada penontonnya. Iya ya, sekarang nih sama seperti kita sekarang ini gitu ya. Kita kan nggak ada di studio gitu ya, tapi kita bisa broadcast dari manapun. Sekarang itu kan jadi bisa begitu ya. Jadi di sisi lain mungkin kita kehilangan rutinitas yang biasa kita lakukan, tetapi di sisi lain ada hal-hal yang dulunya kita tidak lakukan, sekarang jadi biasa gitu. Orang bisa, nih buktinya kita lagi makan siang aja, abis itu kita bisa broadcast ini langsung gitu ya. Jadi ini salah satu hal baru ya, new normal gitu ya. Ada hal-hal baru yang dulunya kita nggak lakukan dan sekarang kita lakukan gitu kan Mas. Nah, Mas Aji tuh juga ini ya, cukup kreatif gitu ya teman-teman. Tadi sempet kita bicara soal kita mungkin bisa adakan project bareng, mungkin kita bisa lakukan, kita lihat nanti gitu ya, apakah bisa kita lakukan. Tapi gini Mas, gimana sih Mas kalau Mas Aji bisa nggak kasih pesan-pesan gitu ya untuk sesama artis gitu ya, untuk nggak patah semangat gitu loh Mas, karena kan sekarang nih kayaknya untuk penghasilan yang drop itu kan juga cukup ini ya, cukup menghantam gitu kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin Mas Aji ada pesan-pesan gitu untuk mereka gitu. Intinya satu, kesulitan dan kemudahan, kesusahan dan kesenangan silih berganti datang ke kita kok gitu ya. Nah, mungkin kita susah terus, masih ada senangnya, mungkin sulit terus, masih ada mudahnya. Satu sebagai kita, apalagi kita seniman ya, seniman kan kreativitas, harus ada terus gitu ya. Nah jadi seperti virtual show gitu ya, seperti sekarang ada lagi mau bikin show yang di teater kayak drive-in gitu, kan itu jalan keluar. Jadi orang nggak perlu duduk bareng-bareng ya, karena bisa di mobil masing-masing gitu kan. Masih ada ini pesan, kalau saya pesan bahwa jangan mati kreativitas kita, ya kan? Mencari hal-hal baru lagi ya. Hal baru ya, seperti sekarang nih kita kalau nggak ada pandemi mungkin kita nggak bikin seperti gini loh IG. Betul. Ya IG nggak dipakai buat beginian. Iya. Gitu kan. Betul. Contoh satu lagi, dulu kita suka mau makan siang gitu atau mau makan, orang tua kita udah cuci tangan belum? Sekarang nggak usah disuruh, udah cuci tangan. Benar. Iya kan, jadi kan pasti ada jalannya. Jadi kalau sekali lagi buat para seniman, kreativitas di dunia apa? Dunia tari, musik, apapun teater, itu ya. Mungkin aja. Artinya kan ada IG. Pikirkan hal-hal yang bisa dilakukan. Ya ada YouTube, IG. Pikirkanlah hal-hal yang dilakukan yang bisa kita jalani. Seperti virtual itu kan sebetulnya dari para musisi, bagaimana kita bisa dapat dana, terus sekaligus berbagi gitu, kepada yayasan yang perlu sumbangan, ya kan? Nah, Mas Aji ini kan tadi udah berbagi gitu ya, udah kasih saran gitu ya untuk tetap kreatif, jangan jadi jangan patah semangat gitu kan. Nah,
Mas Aji untuk bisa dapatkan apa ya namanya menjadi versi terbaik dari Mas Aji, untuk bisa selalu berpikir positif gitu ya. Ada nggak sih sebetulnya rutinitas yang Mas Aji lakukan tiap hari gitu ya, yang berdampak positif gitu untuk Mas Aji? Ada nggak? Satu, yang penting satu, apalagi dari dunia seniman ya, bahwa seniman itu nggak ada pensiunnya. Ya. Apapun keadaannya, mau pagi, siang, sore, malam, musim hujan, musim panas, harus tetap berkarya. Betul. Karena ada Profesor Dr. Asrul Sani itu di bukunya bilang bahwa berkesenian itu tidak ada usia muda dan usia tua, yang ada adalah karya. Nah, jadi yang positif kita berkarya aja. Nah, kayak satu show virtual itu kan berkarya, ya kan? Artinya kita harus tetap berkarya dengan dalam keadaan apapun kita harus berkarya, gitu kan ya. Ya kalau misalnya sebelum mau tidur nggak bisa tidur, pikirin ide apa nih buat besok. Ya, gitu kan. Jadi ini ya apa namanya, dibikin diri kita itu selalu punya pengharapan gitu ya, bahwa yang saya bilang tadi, habis kesulitan pasti kemudahan. Iya kan, kesulitan kesenangan. Ayo. Kalau kita lagi diberikan kesulitan, kita kan sebetulnya diberi tugas untuk berpikir, berpikir apa yang kita buat. Nah, kayak sekarang nih, lagi keadaan begini, apa yang sudah berpikir nih? Apa nih? Nah, saya lihat banyak kreatif kan, tiba-tiba ada yang bikin makanan, bikin apa. Mungkin kalau nggak ada kejadian sekarang, nyantai-nyantai aja. Yang jago masak juga malas kali ya. Dan gue ngobrol aja sama temen gue, ngapain lagi gue di dapur gitu. Sekarang jadi di dapur, jual makanan, kayak gitu kan. Termasuk saya, Mas. Saya tuh nggak biasa masak. Sekarang jadi nyoba-nyoba bikin kue, bikin apa, coba-nyoba iseng aja gitu. Seneng juga ternyata gitu. Coba kalau nggak ada kayak gini. Iya benar. Mbak Grace masak kue dong. Males boleh janji. Beli aja. Aduh repot banget sih, gitu kan ya. Iya benar. Aja gitu kan. Nah kalau sekarang mungkin jadi kreatif. Dan segi positifnya adalah kita jadi kreatif. Betul. Iya kan. Dan pasti semua ini akan berlalu. Mungkin gitu kan, nggak berlalu. Kan ya Allah itu kan sayang sama umatnya pasti. Karena saya yakin memang setiap tadi yang Mas Aji baru katakan bahwa setiap penderitaan itu pasti akan berlalu juga. Iya kan? Selalu ada di balik kesulitan, nantinya juga akan lewat juga gitu ya. Karena setiap masa itu ada kesulitannya sih ya, Mas. Kayak misalnya saat penjajahan dulu kan orang tua kita dan lain-lain gitu kan berjuangnya lewat itu ya, fisik harus keluar dari masa kesulitan penjajahan. Kemudian mungkin waktu krisis ekonomi yang tahun berapa itu kan gitu juga gitu kan, orang juga harus berusaha lebih gitu kan, tapi lewat juga abis itu gitu kan. Dan sekarang ini adalah memang seremnya karena memang ini di seluruh dunia terjadi ya. Tapi ya itu tadi, saya makasih banget karena Mas Aji juga mengingatkan bahwa ini tuh akan berlalu gitu kan. Kita harus tetap kreatif gitu kan. Kita harus punya pengharapan gitu. Bukan malah jadi down, patah semangat gitu kan. Betul. Mungkin yang sekarang yang nggak biasa masak jadi masak, setelah ini berlalu mungkin nanti bisa punya restoran. Iya bisa jadi, siapa itu nggak tahu kan. Jadi ternyata kita ambil segi positifnya, berarti itu kita nih disuruh untuk berpikir gitu. Untuk apa nih kita bikin, apa nih bikin. Saya lihat sekarang jadi pada kreatif semua ya gitu ya. Mungkin kalau dulu males-malesan aja. Mungkin dalam tanda kutip yang punya uang banyak juga saya, ayo bikin ini. Mungkin kalau dulu dengan gue jalan-jalan kali. Karena sekarang waktu kita jadi punya banyak waktu kan jadinya gitu. Sekarang gitu, kayak punya uang banyak. Karena kalau keluar negeri kan ini di sini dia begini begini. Kan kreatif. Betul. Itu kan jadi segi positifnya diambil. Sama satu, kita kalau berpikir ada ide, jangan duduk aja. Ayo kita berusaha dan berdoa. Karena kalau kita duduk sampai tahun depan ya duduk terus. Ya itu satu lagi ya, bahwa kita berusaha dan juga berdoa gitu ya. Karena biar gimana juga kita nggak bisa berusaha sendiri dengan kekuatan kita. Kita perlu Tuhan ya kan, untuk menopang kita gitu kan. Dia bilang Tuhan itu kan maha baik. Jadi nggak mungkin dikasih sesuatu terus. Sebagai contoh, nggak mungkin Tuhan ngasih yang di luar kekuatan kita. Betul sekali. Jadi sesuai pasti akan
kalaupun dicoba tuh sesuai dengan kekuatan kita. Contoh, kita dalam hidup ada kadang di atas, di bawah. Ya. Tapi dari kita lahir sampai sekarang, kok tetap makan sih? Iya kan? Ya. Kasarnya kita nih, kalau kita nggak ada duit juga, ada aja gitu ya sebenarnya. Ya udah makan nggak kata tetangga? Iya. Sini makan tempat gua. Ada kok. Iya. Ya karena apa? Iya. Allah itu tidak pernah tidur, dia tahu kok, iya kan? Nah, kita ambil segi positifnya, kenapa ada ini? Ya. Mungkin kita banyak kesalahan kali. Yuk, sekarang kita hijrah deh. Maaf deh, yang tadinya pelit jadi nggak pelit, Ya. yang tadi malas jadi rajin, Ya. ya kan? Ya. Yang tadinya nggak care sama teman jadi care. Ya. Kalau lihat teman susah, ini gua ada dikit, bagi yuk, berbagi. Ya. Ini kan istilahnya kita dikasih petunjuk untuk kita ayo berubah dong ke arah Ya. yang lebih baik. Ya. Karena begitu. Oke. Yang nggak berkarya, ayo dong berkarya. Ya kalau di rumahnya ngapain? Berkarya. Contoh, Mbak Grace masak kan berkarya. Tadinya boro-boro kali ya. Ih, nggak pernah Waduh. masa umur hidup. Waduh, ngeliat dapur, gila males aja gue. Ya kan? Oke, ini sebelum kita menutup gitu ya, apa biasanya saya juga tanya selain tadi kebiasaan atau rutinitas, saya juga bertanya tentang apa namanya bacaan nih buku gitu ya, karena biasanya ada aja meskipun orang nggak suka baca sekalipun, tapi dia biasanya ada aja satu buku yang berkesan gitu. Nah, saya juga minta kalau Mas Aji itu bisa share juga ke teman-teman tentang buku yang menurut Mas Aji itu bagus gitu. Mungkin 1 atau 2 buku bisa Mas Aji kasih gitu. Ya, contoh nih, saya buku dulu saya rekaman sama SMA 3 sama di studio. Engineer-nya adalah Bapak Alex Kumara almarhum. Oke, saya tahu. Ya. Sempet jadi di rootnya Antv ya? Betul. Ya. Kita juga kagum. Udah almarhum? Udah almarhum. Oh. Saya kemarin waktu saya dikasih bukunya sama anaknya. Situ saya lihat karena waktu itu di studio juga kita rekaman, selalu kita bilang kita harus jadi sesuatu. Bapak Alex Sumaranya, kita di satu, iya kita harus jadi sesuatu. Nah, saya baca buku ini karena ini adalah sebuah perjalanan. Saya senang buku yang perjalanan meraih kesuksesan. Ya. Bahwa tidak mudah meraih kesuksesan. Ya. Semua orang itu sebenarnya melewati masa-masa sulit. Iya. Contoh, ini ada bukunya dari Alex Sumara, Jejak Langkah Televisi Indonesia. Nah, yang nyiptain siapa tuh Mas? Yang ngarang. Mbak Satrio Darmanto. Oke. Jadi bukan dia sendiri yang nulis ya? Jadi kayak apa? Biografi. Nah, gitu. Jadi memang kita boleh belajar di sekolahan. Ya. Yang tanda kutip kalau di Indonesia nih lebih banyak belajar teori ya. Praktek dari pengalaman orang itu kan guru juga. Iya, gitu betul. Belajar dari pengalaman orang. Saya salut karena kita sama-sama kerja. Dulu insan engineer kita rekaman, yuk kita jadi sesuatu. Akhirnya bisa. Ya, menurut saya Pak Alex Sumara ini sesuatu yang membangun pertelevisian swasta gitu. Nah, jadi lalu saya terus yang kedua saya baca ya karena ini sahabat saya Krisya gitu ya. Ini ada buku tentang Krisya di mana ada ini coba juga, ditunjukin Mas. Nih, nah ini sahabat Krisya ini tahun yang lalu. The Last Words of Krisya. Oh, Albertine Endah ya. Ini ada keduanya, ada buku satu. Kalau ini yang Alex Sumara. Jejak Langkah Televisi Indonesia. Nah, itu kan. Tahun 62 kalau kita nonton TV ya TV karena ada Asian Games bikin TVRI kan. Nah, sekarang ada TV swasta, kan banyak TV. Nah, itu ya putra-putra bangsa ini gitu. Kalau Krisya saya mengambil banyak ini sambil saya kerja sama. Krisya adalah orangnya, Alex Sumara juga orangnya sangat rendah hati. Kita bawa kalau Krisya, seorang Krisya bisa begini. Gue mampu nggak ya Ji bawainnya? Orang sudah terkenal itu mampu apa enggak? Gitu. Wah, itu orang yang rendah hati banget gitu kan ya. Betul. Dia tanya, Ji lagu Aku Cinta Dia ini bisa nggak gue bawain ya? Lagu Vibra bisa nggak? Bisa. Coba gue pelajarin dulu ya. Itu sangat rendah hati. Dan kepada semua, ternyata Krisya juga pada generasi yang di bawah kita angkatan 2000-an juga mampu nggak ya gue gitu kan. Nah, sangat sederhana. Nah, satu, saya mengambil saya bawa mendalami satu bidang, jangan tanggung-tanggung. Krisya pernah bilang, gue nggak bisa bisnis sih, gue nyanyi aja. Ternyata sukses. Jadi konsentrasi di satu bidang tuh bagus sekali. Bukan masalah dari uangnya ya Mas ya, tapi karyanya. Gitu kan. Oke. Dia dikenal sampai meninggal pun masih dikenal terus. Nah, gitu kan.
Jadi terus saya bilang dari Chris ini dan Alex itu orang yang berjuang, berjuang bahwa satu bidang. Ya. Ya, itu mereka menjadi ini ya, berkarya di satu bidang dan menjadi yang terbaik di bidangnya. Ya nggak apa-apa sih orang mau jadi A, B, C, D, nggak apa-apa. Tapi kalau saya dari pelajaran yang saya suka bahwa dari buku ini, kalau kita menjadi satu bidang yang kita kuasain, dalamin aja itu terus. Kita akan ada di puncak kok. Satu saat kita di puncak. Asal kerja keras ya. Betul. Dunia pertelevisian nggak ada yang kenal, nggak kenal sama Alex Kumara. Yes. Dalam dunia musik siapa yang nggak kenal sama Chrisye? Betul. Iya kan, nggak ada yang kenal sama sekali. Jadi saya baca buku tuh adalah yang bawa dia adalah guru kita juga. Buku ini guru kita bahwa udah kayak gini. Saya selalu berpikir gini, kalau capek jangan mengeluh. Karena apa? Kalau capek tidurnya ntar enak. Kalau nggak capek suka ngelamun. Iya benar juga ya. Dulu gue nggak ngantuk-ngantuk. Ya tapi benar itu karena saya dulu juga pernah disarankan bahwa kalau saya susah tidur karena saya kan dianggap aktif terus gitu ya otak saya, justru harus capek. Betul. Gitu loh. Jadi kita harus capek supaya tidurnya tuh bisa lebih gampang tidur gitu kan. Betul juga. Jadi jangan ngeluh kalau capek. Iya, jangan capek. Enjoy aja. Nah, yang bikin enjoy kalau kita bekerja di atas hobi kita atau bidang hobi kita, passionnya. Jadi kayak saya nih, kemarin ini aja tadi malam rekaman sampai jam 5 pagi, dari jam 5 sore. Ya aja, capek sih capek. Terus kembali lagi, bersyukur aja. Jadi pas pulang, habis sholat subuh tidur, enak juga tidur, bangun, sholat Jumat. Ya bersyukur aja, kayak gini aja. Kalau kita juga harus jadi orang yang kita bersyukur. Kalau lapar, nanti kan makannya enak. Coba kalau kenyang suruh makan apa? Oh makasih di paksa nggak mau ya. Haus juga gitu. Dan satu kita bersyukur jangan serakah gitu bahwa apa yang kita punya ya alhamdulillah aja, syukur aja gitu kan ya. Jadi disitulah dari buku-buku yang saya baca itu adalah bahwa satu saat kita akan sampai kepada cita-cita kita. Kan? Saya kepengen sekali juara lomba pop lagu nasional. Tahun 81 ikut digugurin di bis. Waduh. Saya masih SD tuh. Saya harus juara nih. 83-nya saya ikut. Juara 1. Wah, kan target gitu. Iya, jadi ini ya, kalau gagal tetap harus kita jangan gampang down gitu. Betul. Ya. Saya mencerita dari Mbak Grace tadi bilang, zaman penjajahan kita merdeka setelah 350 tahun loh. Coba kalau kita sekarang ini, kamu akan merdeka 350 tahun lagi. Lemes sekali dengernya ya. Tapi kan karena nggak tahu, kita bersyukur kita nggak tahu kapan merdeka. Betul sih sebenarnya. Berjuang terus. Dan lihat. Coba kalau kita dikasih tahu, stres pasti. Aduh gila, masih 350. Wah, gue tidur dulu deh 100 tahun deh gitu kan. Ya kan begitu ya, 100 tahun. Suntik pingsan dulu deh, gila lama banget nunggunya gitu kan. Nah, udah gitu yang kalau memang sudah waktunya seperti kemerdekaan, saya berpikir kita dijajah, kita melawan dengan bambu runcing. Kok pakai bambu aja bisa menang? Karena emang udah saatnya kita merdeka gitu. Jadi jalanin aja. Aku sama Tuhan juga ngelihat kok kalau kita berjuang nggak akan dikasih kesusahan selamanya. Iya, coba kalau waktu dijajah duduk-duduk aja, mungkin 500 tahun dia nggak merdeka kali ya. Iya kan? Makanya saya suka salut dengan pejuang-pejuang kayak Jenderal Sudirman segala macam. Bayangin ditandu aja dia berjuang gitu. Iya, betul. Dan sekarang kalau maaf ya mungkin buat saya juga buat generasi muda, jangan cepat patah semangat deh. Kerja keras, berdoa. Bisa kok. Kalau ini lihat tuh. Kita 350 tahun akhirnya merdeka juga. Iya kan? Benar. Nah, kembali lagi, nggak dikasih tahu dulu 350 tahun karena bisa jadi lemas. Iya, benar. Jadi berjuang terus. Makanya jangan pernah menyerah. Contoh sekarang keadaan begini, pada masak itu kan nggak menyerah, ayo berkarya justru kan bagus gitu kan. Benar. Jadi itu ya. Jadi dari pembicaraan kita cuma tinggal punya beberapa menit lagi. Dari pembicaraan kita siang hari ini, saya belajar banyak loh Mas dari Mas Aji. Benar bahwa Mas Aji kan udah melewati berapa tahun sekarang Mas Aji berkarya? Saya pertama ini aja ya,
lagu saya Lomba Cipta Lagu Remaja sebenarnya 77. Jadi 77 tambah walaupun ngarang lagu di kelas 4 SD ya. Iya. Dari kelas 4 SD nunggu ke 77 lama kan tuh. Baru dikenal lagu ya. 77 aja 23 tambah 43 tahun untuk mencapai seperti ini. Wow. Tapi ada satu saya mau bilang. Salah satu yang membuat saya bisa terus berkarya adalah ibu saya. Oh. Jadi ibu saya tuh kalau saya bikin lagu, bagus nggak? Ih, jelek bener. Waduh, gila nih. Gitu ya. Bikin lagi, jelek bener. Sekitar ibu saya mungkin sebulan sebelum meninggal, saya tanya, Bu, mau nanya nih Bu, sebenarnya lagu aku bagus nggak sih dari dulu? Sebetulnya, mungkin ibu aku udah mau nggak ada kali ya. Bagus. Tapi kalau aku bilang bagus, kamu tidak akan membuat lagu bagus-bagus lagi lainnya. Betul. Jadi itu sebenarnya memacu ya. Betul. Untuk lebih berbuat lebih baik lagi. Saya tes, coba lagu apa? Mau tahu nyanyi? Bergetar. Dia bisa. Jadi tahu ya sebenarnya. Hati yang beruang pada pandangan. Tahu. Padahal patut lagu itu saya bilang sama Chris, gue dengerin ke ibu gue. Itu laku kan 1,5 juta kopi, Aku Cinta Dia, kasetnya iya. Gue kata ibu gue kagak enak, Chris. Wah, ibu lo salah denger kali, lo dengerin lagi. Ibu gue bilang bagus katanya. Enggak, bagus lah. Kita di mana ya kalau gitu? Ternyata ibu saya waktu itu supaya nggak cepet puas. Ya. Saya bilang ini, terima kasih ibu telah ini warisan buat saya. Saya nggak mau minta warisan yang lain. Pengakuan ini bagi saya adalah warisan yang terbaik buat saya. Oke. Nah, yang membuat saya bikin lagu terus. Jadi ibu saya bisa lagu. Cinta Bibi Pura tahu. Oke. Apa lagu yang. Jadi sebenarnya dia ngikutin ya sebenarnya. Kayak lagu yang sama Adrianusa. Antara kita. Ibu saya kok bisa tahu dia lagu ini. Kok tahu semua ya. Gitu. Jadi sampai semua tahu. Oh inilah rupanya. Dengar yang Mbak Giri bilang bahwa ibu kita kan selalu ingin anaknya maju terus. Betul. Tapi tidak dengan pujian. Akhirnya saya bilang, saya ada membuat kesimpulan, saat kita menanggapi pujian adalah awal dari sebuah keruntuhan. Jadi kalau kita ada pujian, ibu saya ngajarin, mau ada pujian dengan dia bilang, nggak tahu lah gitu, kan nggak dipuji saya. Jadi kok kayak terus, coba dia bilang, aduh lagu kamu bagus sekali, aduh yang Vina bawain pitch bagus, ibu nyanyiin gitu. Jadi ibu saya diam-diam suka nyanyiin, tapi nggak pernah ada saya. Nah, jadi coba bahwa awal sekali kita menanggapi pujian itu udah awal dari keruntuhan. Nah itu yang dikasih oleh ibu saya. Kita udah selesai nih Mas Aji, bentar lagi sudah closing karena ini cuma batasnya 1 jam gitu. Saya berterima kasih Mas Aji udah mau nemenin saya di Grace and Friends kali ini. Semoga kita akan bisa bekerja sama lagi ya Mas ya di waktu-waktu yang akan datang gitu kan. Bentuknya apapun itu, semoga kita sudah berteman. Semoga kita bisa menghasilkan karya-karya baru lainnya gitu ya. Di samping karya bersama kita pertama itu adalah film itu, meskipun memang belum dirilis, tapi sudah membuktikan bahwa kita bisa melakukan itu bareng-bareng gitu ya. Dan semoga dalam keadaan pandemi ini kita masih juga bisa tetap bekerja sama lagi gitu ya. Makasih Mas Aji ya. Sama, terima kasih semua. Ya teman-teman, terima kasih untuk perhatian untuk teman-teman yang sudah ikutan join. Di sini ada Tata, ada Mami saya, ada Telly, Fandi, ada Edwin, ada Henry, mungkin ada beberapa yang lainnya juga yang sempat mampir di acara Grace and Friends ini. Saya berterima kasih banget karena siang hari ini kita benar-benar mendapatkan pelajaran yang menarik dari seorang Aji Sutama yang saya kagumi melalui karya-karyanya yang kita dengarkan dari, kalau untuk saya udah saya dengarkan mungkin dari zaman saya SD gitu ya. Dan saya bersyukur banget mengenal sosok beliau karena dari beliau saya juga bisa melihat nilai-nilai, belajar akan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya.
Dan juga saya bersyukur karena diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengenal beliau dan berkarya bersama juga, meskipun baru satu gitu ya. Semoga ada karya-karya selanjutnya yang kita bisa bareng-bareng lakukan. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di hari Selasa bersama Duta Besar Belarus dan hari Jumat bersama teman saya yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi, bye. Asik. Aduh, kalau punya Mbak Grace ini streaming